Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mengapa Vatikan Takhta Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Vatikan Takhta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena statusnya yang unik dalam hukum internasional, yang berakar dari sejarah, hukum kanon, serta peran diplomatik dan spiritualnya dalam komunitas global. Berikut adalah penjelasan rinci tentang mengapa Vatikan dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, pengertian subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta kapasitas untuk berpartisipasi dalam hubungan hukum internasional. Subjek hukum internasional secara umum meliputi negara berdaulat, organisasi internasional, individu dalam beberapa kasus seperti pelanggaran HAM berat, entitas khusus dengan kapasitas hukum tertentu seperti Takhta Suci. Vatikan dalam konteks ini memiliki dua entitas utama. Yang pertama, Takhta Suci, entitas yang mewakili Gereja Katolik Roma secara global. Yang kedua, Kota Vatikan, wilayah fisik yang menjadi tempat kedudukan Paus dan institusi Gereja Katolik. Takhta Suci lebih diakui dalam hukum internasional dibandingkan Kota Vatikan karena perannya yang lebih luas dalam hubungan internasional. Yang kedua, sejarah dan dasar hukum status Vatikan sebagai subjek hukum internasional. A. Perjanjian Lateran tahun 1929. Perjanjian Lateran yang ditandatangani antara Takhta Suci dan Italia pada 11 Februari 1929 menjadi dasar hukum utama yang mengakui Vatikan sebagai entitas yang berdaulat. Dalam perjanjian ini, Italia mengakui kedaulatan penuh Takhta Suci atas wilayah kota Vatikan. Berikutnya, Vatikan diberikan hak penuh untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Berikutnya, Takhta Suci diberikan hak eksteritorialitas atas beberapa properti gereja di Italia. Dengan adanya perjanjian ini, Vatikan secara resmi memperoleh status sebagai entitas hukum internasional. B. Pengakuan oleh komunitas internasional. Setelah perjanjian Lateran, banyak negara mulai mengakui Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional. Hak ini dibuktikan dengan Takhta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Vatikan memiliki perwakilan di organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Peran historis Gereja Katolik dalam urusan dunia telah membuatnya diakui sebagai aktor penting dalam hukum internasional. Berikutnya C. Pengakuan oleh pengadilan internasional. Beberapa pengadilan internasional telah mengakui status hukum Takhta Suci dalam berbagai kasus, menunjukkan bahwa entitas ini memiliki kapasitas hukum untuk berpartisipasi dalam hukum internasional. Yang ketiga, kriteria subjek hukum internasional yang dipenuhi oleh Takhta Suci. Untuk diakui sebagai subjek hukum internasional, suatu entitas harus memenuhi beberapa kriteria yang semuanya dapat ditemukan dalam Takhta Suci. A. Memiliki kedaulatan. Meskipun Vatikan adalah negara terkecil di dunia, hanya sekitar 44 hektar, ia tetap memiliki kedaulatan penuh yang diakui secara internasional. Takhta Suci bukan hanya Vatikan yang bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam hubungan diplomatik. Berikutnya B. Mampu menjalin hubungan internasional. Takhta Suci memiliki kedutaan besar, nunciatur apostolik di berbagai negara dan menerima duta besar dari negara lain. Vatikan sering terlibat dalam perundingan dan mediasi konflik internasional. Berikutnya C. Memiliki kapasitas hukum. Takhta Suci dapat menandatangani perjanjian internasional konkordat seperti yang
dilakukan dengan berbagai negara mengenai hak-hak Gereja Katolik. Vatikan memiliki hukum internal sendiri berdasarkan hukum kanon. Berikutnya 4. Peran diplomatik dan kemanusiaan Tahta Suci. Sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci memiliki peran yang sangat aktif dalam diplomasi global. Yang pertama A. Mediasi konflik internasional. Perang Dingin, Vatikan berperan dalam mendorong dialog antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berikutnya kesepakatan perdamaian Kolombia. Tahta Suci membantu dalam upaya rekonsiliasi antara pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak FARC. Berikutnya hubungan AS-Kuba. Vatikan menjadi mediator dalam negosiasi antara kedua negara yang akhirnya membuka kembali hubungan diplomatik. Berikutnya B. Partisipasi dalam organisasi internasional. Vatikan adalah anggota berbagai organisasi seperti PBB sebagai pengamat tetap, WHO, UNESCO, dan lainnya. Tahta Suci memiliki pengaruh dalam berbagai kebijakan global terkait HAM, kemanusiaan, dan perdamaian. C. Perlindungan hak asasi manusia. Tahta Suci aktif dalam advokasi isu seperti perlindungan anak, perdamaian dunia, dan kebebasan beragama. Vatikan sering mengeluarkan pernyataan resmi tentang krisis kemanusiaan, keadilan sosial, dan isu global lainnya. Yang kelima, Tahta Suci dan Kota Vatikan dalam internasional. Penting untuk membedakan antara Tahta Suci dan Kota Vatikan dalam konteks hukum internasional. Definisi Tahta Suci yang pertama, pemerintahan Gereja Katolik di seluruh dunia. Definisi Kota Vatikan, negara kecil yang menjadi pusat fisik Gereja Katolik. Status hukum Tahta Suci, subjek hukum internasional utama. Status hukum Kota Vatikan, wilayah berdaulat. Hubungan internasional Tahta Suci menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Hubungan internasional Kota Vatikan tidak memiliki hubungan diplomatik langsung. Perjanjian internasional Tahta Suci menandatangani banyak perjanjian konkordat. Perjanjian internasional Kota Vatikan tidak memiliki banyak perjanjian sendiri. Peran utama Tahta Suci, pemimpin spiritual dan diplomatik. Peran utama Kota Vatikan, wilayah administratif dan tempat tinggal Paus. Berikutnya, Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional khusus. Tahta Suci adalah pusat pemerintahan Gereja Katolik Roma dan memiliki status hukum internasional yang terpisah dari Vatikan sebagai negara. Yang pertama, karakteristik khusus Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci berbeda dari negara biasa karena tidak bergantung pada wilayah, karena sebagian besar negara memerlukan wilayah untuk diakui sebagai subjek hukum internasional. Tetapi Tahta Suci sudah diakui sebelum Vatikan berdiri pada 1929. Berikutnya fokus pada peran spiritual dan diplomatik karena Tahta Suci bukan sekadar pemerintahan politik tetapi juga pusat keagamaan yang mewakili lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Berikutnya memiliki keabadian hukum karena negara bisa bubar atau mengalami perubahan politik tetapi Tahta Suci tetap ada sebagai lembaga rohani. Berikutnya bukan anggota penuh PBB tetapi memiliki status pengamat tetap. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tahta Suci bukan negara biasa, ia tetap diakui sebagai aktor internasional yang sah. Dengan karakteristik ini, Tahta Suci masuk dalam kategori subjek hukum internasional khusus atau atypical subject dalam hukum internasional. Berikutnya jenis subjek hukum internasional Tahta Suci. Karena sifatnya yang unik, Tahta Suci dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis subjek hukum internasional. A. Tahta Suci sebagai entitas berdaulat tanpa sifat negara sekuler.
Tata suci memiliki kedaulatan penuh seperti negara, tetapi berbeda dari negara pada umumnya karena tidak memiliki rakyat dalam arti politik yang biasa. Pemerintahannya adalah teokrasi absolut, bukan sistem politik demokrasi atau monarki seperti kebanyakan negara. Memiliki hak untuk menjalin perjanjian internasional konkordat dengan negara lain. B. Tahta Suci sebagai organisasi keagamaan dengan status internasional. Tahta Suci juga dapat dikategorikan sebagai entitas keagamaan yang memiliki kapasitas hukum internasional karena ia mengatur gereja Katolik di seluruh dunia melalui sistem hukum kanon, memiliki otoritas atas konferensi wali gereja di berbagai negara, berpartisipasi dalam urusan internasional dengan perspektif moral dan etis. C. Tata Suci sebagai aktor diplomasi internasional. Tata Suci adalah salah satu subjek hukum internasional yang paling aktif dalam diplomasi global dengan hubungan diplomatik resmi dengan lebih 180 negara, kedutaan besar yang disebut nunsiatur apostolik di berbagai negara, keterlibatan dengan negosiasi perdamaian seperti konflik di Timur Tengah dan Amerika Latin. 4. Contoh peran Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional. Untuk memahami bagaimana Tahta Suci berfungsi sebagai subjek hukum internasional, berikut beberapa contoh konkretnya. Yang pertama, menandatangani perjanjian internasional konkordat. Tahta Suci sering membuat perjanjian dengan negara lain mengenai hak-hak gereja Katolik. Misalnya konkordat antara Tahta Suci dan Jerman pada tahun 1933 untuk mengatur hubungan gereja dan negara. Yang kedua, keanggotaan dalam organisasi internasional. Tahta Suci adalah pengamat tetap di PBB dan berpartisipasi dalam perundingan internasional tentang HAM, pengungsi, dan pembangunan global. 3. Mediasi konflik internasional. Pada tahun 1978, Tahta Suci membantu menyelesaikan sengketa perbatasan antara Argentina dan Chili mengenai Kepulauan Beagle. Tahun 2014, Tahta Suci membangun dalam pemulihan hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba. Yang keempat, bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tahta Suci berperan aktif dalam isu pengungsi dan bantuan kemanusiaan, misalnya melalui organisasi seperti Caritas Internationalis. Paus sering menyampaikan pernyataan moral mengenai konflik global dan keadilan sosial. Kesimpulan jenis subjek hukum internasional Tahta Suci. Dari penjelasan tadi, Tahta Suci bukan sekedar negara biasa, tetapi termasuk dalam kategori subjek hukum internasional khusus dengan berbagai aspek. Yang pertama, sebagai entitas berdaulat karena memiliki kedaulatan dan diakui dalam hukum internasional. Yang kedua, sebagai organisasi keagamaan dengan status internasional karena berperan sebagai pemimpin spiritual umat Katolik sedunia. Yang ketiga, sebagai aktor diplomasi global dengan jaringan diplomatik luas dan keterlibatan aktif dalam hubungan internasional. Karena sifatnya unik, Tahta Suci tetap menjadi salah satu subjek hukum internasional paling istimewa dalam sistem hukum global yang memiliki pengaruh besar meskipun wilayahnya sangat kecil.